Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Hebat 1 Nusantara. Hari ini saya akan menyampaikan hasil dari pengimbasan BIMTEK AKM SMP Negeri 3 Purbalingga yang sudah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Adapun pada acara pengimbasan BIMTEK AKM SMP Negeri 3 Purbalingga ini diikuti oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Purbalingga. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Purbalingga. Adapun Bapak Ibu gurunya sebagai peserta di sini sangat antusias dan termotivasi akan hal yang baru terkait dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Bapak Ibu Guru hebat di SMP Negeri 3 Purbalingga ini mengikuti kegiatan mulai dari pagi sampai siang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020. Adapun materi-materi yang akan disampaikan adalah materi-materi yang terkait dengan AKM. Apa pentingnya asesmen nasional itu sebenarnya? Bahwa di dalam kecakapan hidup abad 21, peserta didik nantinya diharapkan mempunyai yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian yang kedua adalah kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan yang ketiga adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi di dalam pembelajaran itu tidak hanya yang diharapkan itu kompetensi tentang kognitif saja, tetapi juga sikap dan keterampilan. Adapun untuk sikap, bahwa peserta didik sekarang diharapkan mempunyai profil pelajar Pancasila, yang mana di sana ada karakter-karakter yang mendasari. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila yang diinginkan atau diharapkan oleh pemerintah untuk saat yang sekarang. Kemudian Bapak Ibu Guru hebat, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Bahwa kompetensi siswa itu nantinya ada kaitannya dengan asesmen nasional. Bahwa di sana kecakapan abad 21 terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itulah kompetensi yang diharapkan untuk peserta didik pada saat sekarang. Kemudian Bapak Ibu, apa manfaat asesmen nasional itu? Bahwa manfaat asesmen nasional yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah, dalam hal ini di daerah. Kemudian untuk yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan manfaat asesmen nasional yang ketiga adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Nah, bagaimana perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional? Di sini ada beberapa kriteria pembanding. Yang pertama adalah tujuan pelaksanaan itu sendiri. Kemudian pembanding yang kedua adalah jenjang penilaian. Yang ketiga adalah level siswa. Yang keempat subjek siswa. Yang kelima model soal. Keenam sasaran penilaian. Dan yang terakhir adalah metode penilaian. Nah, Bapak Ibu, untuk kriteria pembanding pertama tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait dalam satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjang penilaian, bahwa asesmen nasional itu untuk SD, MI, SMP MTS, SMA MA, SMK, program
kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional adalah SMP MTS, SMA MA, dan SMK. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk kriteria pembanding yang ketiga bahwa level siswa pada asesmen nasional itu dilaksanakan untuk kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA. Sedangkan ujian nasional itu dilaksanakan untuk tingkat akhir pada setiap jenjang. Sedangkan untuk pembanding yang keempat bahwa subjek siswa. Untuk asesmen nasional, subjeknya secara survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional itu untuk sensus atau semua siswa mengikuti UN. Kemudian untuk pembanding yang berikutnya adalah model soal Bapak Ibu. Bahwa untuk asesmen nasional, model soalnya itu menggunakan soal pilihan ganda, terus kemudian menjodohkan, isian singkat, dan urean. Sedangkan untuk ujian nasional itu biasanya pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA dan SMK. Kemudian Bapak Ibu, untuk kriteria pembanding berikutnya adalah tentang sasaran penilaian, bahwa di dalam asesmen nasional sasarannya adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kesulitan dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, selanjutnya kriteria pembanding yang terakhir adalah metode penilaian. Untuk asesmen nasional berupa komputer multi-stage adaptive testing atau MSAT, sedangkan untuk ujian nasional berupa komputer based test CBT dan paper based test atau PBT. Bapak Ibu hebat bahwa petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional itu meliputi 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM. Di sini adalah berupa asesmen literasi membaca, berupa memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen nasional yang kedua adalah survei karakter. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal tadi, di samping asesmen literasi membaca, juga asesmen numerasi berupa memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu hebat, bahwa untuk asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan dan di sini tidak semua siswa pemilihannya secara sampel atau acak. Kita akan lanjutkan kepada kriteria peserta asesmen nasional. Kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter,
Kemudian kita lanjutkan untuk soal AKM. Bentuk soalnya yang pertama adalah pilihan ganda. Kemudian yang kedua bentuk soalnya pilihan ganda kompleks. Yang ketiga menjodohkan. Yang keempat isian singkat. Dan yang kelima urean. Kita lanjutkan untuk berikutnya konsep literasi membaca. Bahwa literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Kemudian literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait dengan berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Kita lanjutkan pada komponen AKM literasi membaca itu ada 3. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses kognitif, yang ketiga adalah konteks. Di sana untuk konten itu ada 2 teks. Yang pertama adalah teks informasi, yang kedua adalah teks fiksi. Sedangkan proses kognitifnya ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan yang ketiga evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk konteksnya ada personal, ada sosial budaya, dan saintifik. Nah, selanjutnya adalah contoh butir asesmen literasi tingkat SMP. Di situ, di dalam contoh dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Nah, pertanyaannya adalah kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? Bapak Ibu guru hebat, lanjutnya adalah asesmen numerasi pada tingkat SMP. Komponen AKM numerasi itu kontennya meliputi bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Selanjutnya adalah contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP. Di sana kompetensinya adalah memahami bilangan cacah yang maksimal 6 angka. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita lanjutkan pada tindak lanjut laporan hasil AKM. Bahwa untuk tindak lanjut laporan hasil AKM itu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Untuk kompetensi hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok perlu intervensi khusus. Kelompok yang kedua adalah tingkat dasar. Kelompok yang ketiga adalah tingkat sangkap. Kelompok yang keempat yang terakhir adalah mahir. Kemudian untuk numerasi juga sama, ada 4 kelompok, meliputi kelompok perlu intervensi khusus, kelompok yang kedua adalah dasar, kelompok yang ketiga cakap, dan yang terakhir adalah mahir. Kita akan lanjutkan pada menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Bahwa pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, kemudian pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi.
Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, kemudian pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, kemudian yang terakhir adalah orientasi pada nilai akhir. Kita lanjutkan untuk numerasi, bahwa numerasi itu ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama perlu intervensi khusus, kelompok yang kedua dasar, kelompok yang ketiga cakap, kelompok yang keempat mahir. Untuk detail tingkat kompetensinya bisa kalian atau Bapak Ibu download di materi AKM untuk lebih jelas. Kita lanjutkan analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran ya. Untuk yang pertama adalah kelompok perlu intervensi khusus. Di sini ada 2 yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah struktur pembelajaran. Bahwa kebutuhan untuk perlu intervensi khusus itu sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Kemudian struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Kemudian untuk dasar nih, untuk dasar kebutuhannya adalah siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Sedangkan struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Biasanya pendekatannya menggunakan pendekatan koasing, simulasi, pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Selanjutnya adalah kategori cakap. Kebutuhannya di sini, siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Sedangkan struktur pembelajarannya dalam tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang struktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Nah, kita lanjutkan untuk tingkat yang terakhir ya. Bahwa untuk tingkat yang terakhir adalah mahir. Di sini, kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar, cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Di sana dicontohkan bereksplorasi dengan koordinat Kartesius. Kemudian kita lanjutkan segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Segitiga belajar itu ada asesmen, ada pembelajaran, ada kurikulum. Di sana saling berkolaborasi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan lanjutkan tentang yang terakhir, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal. Asesmen biasanya dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai murid. Tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai murid kita setinggi mungkin. Nilai murid menjadi sasaran kinerja. Padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukan lagi menentukan nilai murid. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian
Dari proses pembelajaran yang utuh, kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.